سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Materi kita yang kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, blowernya mohon maaf, blower. Sampai di mana kemarin? Di rumah sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Gak apa-apa berisik maksudnya. Ya alhamdulillah kemarin Rasul disambut dengan sukacita oleh para sahabat, baik sahabat laki-laki maupun sahabat perempuan. Mereka naik ke rumah-rumah, ya. Berarti rumah mereka memang sudah 2 lantai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya melantunkan ada rebana yang sekarang kita kenal dengan maraus dan hadroh, ya. Maka disebut hadroh itu apa? Biar hadir, maka namanya hadroh. Tuh, sambut ke atas. Kenapa? Yaumus surur. Hari itu adalah hari kebahagiaan, di mana datang cahaya pembawa revolusi Islam, maka mereka menyambut dengan sukacita. Ya, dari Gang Saniyah Rasulullah datang menuju negara Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu yang dilanturkan. Ya, datang siapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang membawa kebenaran seperti kebenarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah disinggung, 23 tahun berdakwah, hasil umat sahabat saat itu 124.000. Siapa ustaz, siapa kiai yang sanggup punya santri 124.000 dalam kurun waktu 23 tahun? Bisa dibilang Lirboyo aja sekarang cuma nampung 25.000. Itu udah puluhan tahun, bahkan sudah masuk ratusan tahun. Sidogiri 15.000. Kita punya santri 7, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Gaya dakwah kita beda dengan gaya dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aneh dan lucu. Makanya hal itu diaplikasikan oleh para penyebar Islam di Indonesia, terutamanya adalah Wali Songo. Bagaimana Wali Songo mengislamkan orang-orang Hindu? Mereka itu menjadi merujuk utama tentunya kepada hijrahnya Rasulullah. Bagaimana Rasul ini menjadi pijakan utama oleh para penyebar-penyebar Islam di dunia, terutama para Wali Songo. Bagaimana Rasul ketika dakwah di negara Madinah, bagaimana bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat para sahabat muhajirin yang tidak membawa kekayaannya karena memang berada di negara Mekkah. Mereka belum akrab dengan sahabat Ansor yang menjadi pribumi asli di negara Madinah. Kemudian Rasul memberikan suatu warning atau suatu himbauan atau ajakan. Barang siapa yang berjamaah ke masjid, ini siasat Rasul nih, maka Allah akan permudah milik rezekinya. Pahalanya begini. Semua sahabat tertarik. Akhirnya semua sahabat Ansar dan Muhajirin menyatu, ketemu di masjid. Mereka kenalan. Dari mana? Kayaknya saya baru lihat. Ya, saya sahabat Muhajirin yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Kebetulan saya punya sawah, punya ladang, tapi saya nggak bisa bagaimana cara mengurusnya. Kebetulan memang sahabat Muhajirin ini memang mereka banyak keahliannya dibanding sahabat Ansar. Nah kemudian mereka ngobrol setelah itu di masjid, tentunya di luar ya. Ya, dalam kitab Al-Majmu' disarankan untuk tidak mengobrol masalah duniawi di masjid. Walaupun memang ada satu hadis statusnya dhaif. Barang siapa yang mengobrol atau bercakap di masjid tentang haliyah dunia, maka ini hapus lebur amalnya selama 40 tahun. Jangan ngobrolin bisnis. Kalau mau tuh di sampingnya aja tuh di luar. Ya.
Ya sudah, saya saja yang mengurus ladang kamu. Nanti bagaimana hasilnya? Kita bagi dua. Maka di situ kemudian datanglah hukum fikih mudarabah atau qiran, bagi hasil. Islam itu sebenarnya mulai berada di mana? Di Mekah, di Madinah. Ada hutang piutang, saya pinjam dulu uang deh, ya kan? Kenapa? Karena saya kan hijrah ke sini nggak bawa uang. Nanti setelah saya hasil panen, ada tuh dapat rezeki bagi dua. Nanti saya bayar hutangnya ke siapa? Ke sahabat Ansor. Di situ kemudian ada akad hutang piutang. Yang paling enak minjemnya, yang paling malas bayarnya. Hutang tuh. Itu semua terjadi di sana. Sampai kasarnya nih, Pak Hari sahabat Ansor ya? Iya. Saya istrinya 4, buat kamu 2. Nanti ceraiin misalnya begitu, tapi enggak juga sih. Sampai segitunya. Kenapa? Karena saling membantu. Salah satunya itu. Yang kedua, yang menjadi pijakan utama para penyebar Islam dunia, terutama di Indonesia. Nih, Rasulullah SAW bikin banyak masjid, terutama di Madinah yang terkenal Masjid apa? Nabawi. Ada Masjid Quba. Ada Masjid apa? Quba. Rasul ngimamin berjamaah di mana? Di Nabawi. Di Quba ada dipilih ulama, sahabat yang bertitel ulama, yang berilmu untuk mengimami di Masjid Quba. Ini terekam, terkutip dalam kitab tersahih di dunia, kitab Bukhari. Kemudian disarah oleh pensarah terbaik Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya titel Amirul Muhaddisin, Master Hadis. Ada satu sahabat saat di Madinah, beliau dipercaya oleh Rasulullah untuk mengimami, menjadi imam di Masjid Quba. Kemudian beliau ini yang menjadi imam di setiap sholat, di setiap rakaat kedua. Pastinya tentu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas di rakaat kedua. Dan ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasul pun selama di Kuba nggak pernah baca. Surat yang keduanya adalah surat Al-Ikhlas. Selalu Rasul membaca surat Al-Mufassal. Ya, dalam kitab At-Tibyan Mufassal itu di pasal-pasal, berarti banyak ayat yang dekat-dekat. Intinya surat Mufassal itu surat yang pendek. Kebetulan saat ini saya sedang mengkaji kitab At-Tibyan bersama santri. Ya kebetulan justru di sana dikatakan suratun qasirah, surat yang pendek, khatam bikamaliha, ini afdalu min suratin tawilah. Tapinya nggak tamat. Surat pendek tapi khatam Al-Ikhlas ini lebih utama sholat daripada surat panjang tapinya nggak beres. Kadang-kadang nggak irtibat, nggak nyambung. Kadang Al-Baqarah cuma 5 ayat, Al-Imran cuma 5 ayat. Kadang-kadang masih harus perlu nyambung karena memang terlalu panjang, akhirnya dipotong. Itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Maka Rasulullah SAW selalu membaca. Nih, kurang lebihnya nih maghrib. Setiap malam Senin maghrib nanti bacanya apa? Aro'aita sama inna anzalna, inna a'toina. Malam Selasa maghribnya, maghrib dulu nih ya, kuliah ayyuhal kafirun dengan kulhu. Nanti malam Rabu maghrib qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti malam Kamis muter lagi ke malam Senin, Aro'aita sama inna a'toina. Malam Jumat balik lagi ke belakang, berarti kuliah kulhu. Malam Sabtu berarti qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Malam Minggu Aro'aita sama li'ila fi Quraisyin. Isanya berarti malam sekarang nih. Malam apa sekarang? Malam Minggu. Berarti isanya membaca surat Alam Nasrah sama Inna Anzalna. Alam Nasrah sama Inna Anzalna. Nanti besoknya malam Seninnya Watini dengan Inna Anzalna. Malam Rabunya nanti Wailul likulli humazah sama Alam Tar. Ada itu, Rasul nggak pernah baca surat yang panjang-panjang. Surat Mufassal. Tapi nggak pernah membaca surat Kulhu. Setiap rakaat kedua baca Kulhu di rakaat kedua, cuma malam Senin, malam Selasa sama malam Jumat. Nah ini sahabat ini selalu membaca setiap hari, bahkan di setiap rakaat kedua.
lapor nih sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, datang kan ke Masjid Nabawi, belum video call, nggak boleh juga, masa sama pejabat video call, belum ada, datang kan ke Rasul, ya Rasulullah. Ini untung Rasulnya bijak lah. Saya khawatir kalau Rasulnya Salafi Wahabi bahaya ini, langsung bidahin aja ini. Ya Rasulullah, ya kenapa? Imam yang di Masjid Quba yang kau percaya, di setiap rakaat kedua selalu membaca kulhu dan tidak pernah kau lakukan ya Rasulullah. Lantas apakah ini salah? Rasul mengajarkan bertabayun. Coba tolong panggil imamnya, begitu, nggak langsung memponis. Ada muqaddimah sugro, ada muqaddimah kubro, baru hasillah natijah. Kata ilmu mantik nih, mantiknya mantik yang ahlu sunnah, bukan yang mantik falasifah. Hasil natijah dari A diambil, dari sini B diambil, begitu. Karena memang dakwah itu harus berargumen, bukan sentimen, harus argumen. Nah, ambil, dipanggil, Fulan bin Fulan, kamu imam Masjid Quba? Iya ya Rasulullah. Saya dapat laporan, benar nggak nih? Setiap di rakaat kedua kau selalu membaca surat Al-Ikhlas. Betul ya Rasulullah. Lantas apa yang membuatmu selalu membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Ini uhibbuha ya Rasulullah. Aku sangat mencintai surat Al-Ikhlas ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Bid'ah, sesat? Enggak. Apa kata Rasul? Hubbuka syai' yadkhulukal jannah. Kecintaanmu terhadap Al-Ikhlas akan membawamu ke surga. Hebat kan? Oleh karena itu kemudian diambil hadis itu oleh orang tua kita, kemudian diaplikasikan dalam sholat tarawih. Maka di perkampungan-perkampungan ada yang sholat tarawih selalu di rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas. Bisa dipahami? Al-Hakumut kulhu, ya kan? Al-Hakumut kulhu. Terus Al-Hakumut apa? Alam taro kulhu. Kemudian apa lagi? Li'ila kulhu. Terus saja begitu. Katanya nggak ada dalilnya. Ente nggak pernah hadis baca Bukhari sih. Cara Bukhari baca, dari situ ngambilnya. Makanya orang-orang tua kita ketika tarawih, ya, selalu membaca apa? Rakaat keduanya apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Betul nggak? Nanti di setiap rakaat keempat mengenang khalifah yang 4. Di setiap 4 rakaat kan jeda istirahat. Mereka memangkai khalifah untuk mengenang sejarah. Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Nanti jamaah menyahut radhiyallahu an. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa ala alihi. Baru imamnya bangkit lagi, as-sholata jami'ah, salat. Nanti di istirahat kedua Al-Khalifatus Tsani, Sayyiduna Umar radhiyallahu an. Nanti itu pada makmum nyambut radhiyallahu an. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Nanti bangkit lagi. Nanti di istirahat ketiga Al-Khalifatus Tsalisah Sayyiduna Utsman bin Khattab radhiyallahu an. Begitu dan seterusnya. Dulu begitu. Jangan kau salahkan orang yang selalu membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Dalilnya ada nggak? Makanya pelan-pelan. Itu yang diambil. Makanya banyak diminati itu surat Al-Ikhlas. Makanya yang kita hafal adalah surat Al-Ikhlas. Saya mau tanya sama yang hadir di sini, mohon maaf, pernah nggak, sengaja nggak ngapalin surat Al-Ikhlas? Saya yakin Anda hafalnya dapat dari tahlilan, saya yakin. Betul? Sudah gede kau salahkan tahlilan, kau kacang lupa kulit kau. Lucu ini. Saya yakin Al-Fatihah pun kalian nggak pernah ngapal kan? Karena saling denger. Al-Ikhlas, saya tanya ini jujur nih, saya jujur nih. Baca Al-Ikhlas, ngapalin nggak? Sengaja ngapalin nggak? Nggak kan? Dapat dari mana? Tahlilan, Yasinan, Tasakura, yang kumpul-kumpulnya itu. Ya, kalau Anda membid'ahkan, mensalahkan, muntahin lagi tuh surat Qul. Nggak bisa kan? Karena memang makanya harus ingat juga. Ya kalau memang nggak senang ya nggak usah diributin, ya nggak usah nyalahin juga yang suka senang tahlilan, begitu maksud saya. Karena masalah hilafiyah sudah tuntas kan, dibahas oleh para ulama. Ini saya banyak buktinya nih. Saya pernah baca buku sampai memang menganggap selalu yang tahlilan, maulid, tawasul itu bid'ah, berarti namanya ahlul
ahlul bidah, ya, di buku Mulia dengan Manhaj Salaf tuh di halaman 337, coba bayangkan sikap naudzubillah min dzalik, sikap kita terhadap ahli bid'ah. Berarti kita nih, mereka menyangkanya orang-orang salafi menganggap kita itu ahli bid'ah. Tuh, kita tidak simpati kepada mereka, kita tidak boleh berteman dengan mereka, tidak sudi mendengar ucapan mereka, tidak mau duduk di dalam majlis mereka, tidak mau berdiskusi dengan mereka, tidak mau tukar pikiran dengan mereka, dan tidak mau dialog dengan mereka, tidak boleh menimba ilmu dari mereka. Ini doktrina. Makanya mereka nggak mau ngaji ke selain ustadznya. Ustadznya itu kayak dewa, kayak nabi. Makanya diajak diskusi berapa kali nggak bakal pernah mau, karena doktrinnya begini. Dan selalu dalam pengajiannya menjelaskan ini. Dan jelas di bukunya ada. Bagaimana nggak fanatik buta, ya nggak? Nggak boleh ngambil ilmu selain dari gurunya, nggak boleh berdialog sama temannya, sama ahli bid'ah, nggak boleh berdiskusi, nggak boleh mendengar ucapannya. Bagaimana ini? Makanya kan banyak yang cerai suami istri gara-gara beda pemahamannya. Banyak nggak bertanya sama saudaranya gara-gara ikut ini. Sampai berani ngomong bapak tuh salah, bapak tuh sudah sesat, sudah meraya maulid, sudah mengadakan tahlilan. Coba bayangin, sopan, adab, etika nggak seorang anak ngomong gitu ke orang tua? Padahal kalau memang nggak senang ya udah, nggak usah nyalain orang tua juga. Sungkem aja nggak boleh, saling mengkultuskan gitu. Ini kan tahrim. Ada bab ikram, ada bab ta'abbud, ada bab ibadah, ada bab memuliakan. Coba kebayang nggak anak salaman sama bapaknya begini? Nggak ada sungkem-sungkem, haram. Kata siapa haram? Nggak ada haram. Sahabat, ya, yang bernama siapa? Anas bin Malik. Satu riwayat dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, 7 tahun beliau berkhidmah kepada Rasulullah. 7 tahun berkhidmah. Satu riwayat mengatakan 10 tahun. Kebayang nggak? Lillahi ta'ala, nggak pakai gaji, melayani Rasulullah, nggak digaji, nggak diupah, selama 7 tahun. Ibunya setelah 7 tahun datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ud'u lahu, doakan anakku Anas bin Malik. Allahumma aksir auladahu wa aksir malahu wa aksir, wa riwayatan wa aksir zaujatahu wa gbir dunubahu wa adkhilhul jannah ma'al abrar. Ini doanya lebih gaji 7 turunan. Ya Allah, berkahkan, limpah ruahkan hartanya Anas bin Malik, limpah ruahkan anaknya. Maka anaknya Anas bin Malik 125 orang. Anaknya 125, kebayangkan? Punya WC 1, pengen kencing semua, kebayangkan? Berapa anaknya? Berkah doa Rasul. Kemudian Anas bin Malik punya murid, berarti tabi'in namanya kan, orang yang ngalamin sahabat namanya tabi'in. Ditanya, ya Anas bin Malik, sudah kita fokus ke topik permasalahan. Selama 7 tahun kau memandang Rasul dengan matamu sendiri? Ya, dengan mataku ini. Maka kedua mata Anas bin Malik dicium, dikecup keningnya oleh tabi'in. Matamu pernah memandang Rasulullah. Kau berjabat tangan dengan Rasulullah dengan tangan ini? Iya, dicium tangannya Anas bin Malik karena pernah mencium tangannya Rasulullah. Itu dalil boleh cium tangan karena untuk memuliakan, bukan karena berarti mengkultuskan itu orang baik, tapi hanya ikram. Orang-orang soleh tangannya sering membaca kitab, nggak pernah facebookan, nggak pernah chattingan sama cewek, nggak pernah apa, baca kitab, baca Quran, lihat yang baik-baik. Ini tangannya pakai baik-baik, kita sungkem sama beliau. Di sini ada keberkahan, paham? Bukan mendewakan, itu jelas dalilnya ada. Kebayang, oke, sama guru nggak jadi masalah mungkin ya, tapi sama orang tua, tapi lebih parah ke guru sebenarnya. Sama orang tua salamannya begini, bro, mohon maaf ya bro, kebayang nggak lo? Ini ajaran Islam bukan kira-kira? Maka Islam kok nggak ngajarkan etika? Enggak. Bayang, anak kita tuh kasih tahu nanti kalau sungkem jangan ke jidat, ke sini. Sekarang anak-anak sekarang setelah sungkem sambil mukanya kemana? Itu bukan sungkem, hormat bendera loh. Kasih tahu juga banyak tuh, saya sering lihat tuh. Ya, mohon maaf terutama di perkotaan. Kalau di perkampungan sih insya Allah aman. Bukan nyalain sama orang kota, bukan. Begini. Kadang-kadang sambil ngebalik. Assalamualaikum.
bahaya. La haula wala quwata illa billah. Ya, hati-hati. Bukan ajaran itu. Kebaya. Anas bin Malik itu tangannya banyak dicari sama sahabat yang lain karena paling sering berjabat tangan mesungkem Rasulullah. Sampai diciumin tangan Anas bin Malik. Itu yang pernah nempel sama orang-orang saleh. Makanya kita nih suka berebut ya. Kalau ada guru-guru besar kita pengen sungkem nggak ketemu sampai pegang jubahnya, pegang apanya asal nempel begitu kan. Tuh, itu lebih ekstrim tabiin, bukan sungkem lagi, cium keningnya, cium matanya, bukan cium tangan lagi. Kalau haram sudah dilarang sama Anas bin Malik. Anas bin Malik diam saja. Mendiamkan berarti bahwa tanda setuju. Kalau enggak, itu makanya hati-hati. Lihat, ini acuan utama nih. Acuan utama. Saya tanya, otoritas tertinggi bahasa Arab itu apa? Kitab apa? Rujukan utama. Kata dia, Lisanul Arab Ibnu Mandur. Cek definisi bid'ah di sana apa? Tetap bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu memang yang baru yang tidak ada Al-Quran dan Sunnahnya. Kalau memang dihubungkan ada Al-Qurannya, ada Sunnahnya, seperti waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ada Al-Quran mengatakan lakukan semua kebaikan, niscaya kalian mendapatkan kebahagiaan. Berarti itu ada umum, dalil umum, semua umum. Maka mereka nggak mau pakai umum, tapi bagian celananya cingkrang pakai dalil umum. Padahal Rasul belum pernah pakai celana. Yang seringnya Rasul pakai sarung, pakai gamis. Tapi kan umum itu buat semua pakaian, katanya harus dalil khusus. Tapi sekarang pakai dalil nggak bisa begitu. Ada nggak dalil yang khusus mengharamkan rokok? Nggak ada. Ada dalil umum apa? Wala tulqu aydiakum ila tahluka. Umum apa saja itu. Semua pakai dalil umum sebenarnya. Makanya harus baik. Lihat Rasul hijrah. Bagaimana bijaksananya Rasulullah SAW. Ya, bahkan kemarin kan sudah juga disinggung man tasabbaha biqaumin, kan justru hadisnya masih khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nih yang sudah jelas sahih dalam hadis Bukhari nomor 5462. Ya, karena Rasulullah SAW yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Rasul sangat menyukai gaya-gayanya ahli kitab, Yahudi Nasrani. Yahudi wayastadiluna, kalau rambutnya ini gayanya dijambul. Beginilah. Nah, kalau orang Nasrani yufarriqu, dibelah dua. Yang rambutnya belah dua berarti Nasrani. Yang jambul berarti yang ke belakang aman kayak saya. Betulan saya. Tapi kalau memang kita menunjuk, Rasul suka begitu. Biasa, tapi kan pakai imamah Rasul. Pakai udeng. Pakai imamah. Enggak masalah kalau sebatas johirnya saja. Batiniahnya enggak masalah. Kalau batinnya enggak ikut enggak masalah. Kita tasabuh dengan orang Yahudi, Rasul saja suka ngikutin gaya rambutnya, stylenya rambutnya. Tapi pakaiannya kan gamis, pakai imamah, pakai selendang untuk membedakan. Orang Arab dulu di imamah juga sama, pakai jubah juga, tapi nggak pernah pakai selendang. Kalau orang Malaysia pakai selendang. Siapa yang suka lihat? Apa? Film-film masa lalu tuh, yang khalifah-khalifah, semua pakai jubah, pakai imamah, orang kafir juga, tapi nggak pakai sorban. Ciri orang Islam itu pakai untuk membedakan mereka. Rambut itu nggak masalah, kalian tanpa disadari. Tuh, mungkin Kang Aan juga tinggal di perumahan yang tipe rumahnya Casablanca. Itu kan gaya Eropa. Itu sudah tasabuh dengan orang kafir. Kalau mau tasabuh dari hal itu, tapi kan batiniahnya enggak, cuma sebatas casingnya saja, dohirnya saja. Rumahnya mirip orang-orang Eropa, tapi dalamnya kan baca Quran, tapi dalamnya sholat, dalamnya dipakai tasakuran, baca yasinan, baca surat kahfi dalamnya tiap malam Jumat. Berarti enggak tasabuh, beda.
Ini dikutip oleh Imam Al-Munawi dalam Syarah Jami'us Shaghir, dan sudah saya kutip juga itu ya di buku ini, di buku Tahlilan Bukan Pesta Kematian, di halaman tuh tasabuh ada tuh tasabuh di halaman 41. Coba ini dikutip yang tadi saya bacakan juga. Asyura kemarin kan tanggal 10 bulan Muharram, ketika Rasul datang ke Madinah baru 10 hari, lihat orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Islam belum puasa saat itu, belum. Yahudi udah puasa duluan. Coba kata Rasulullah kepada sahabat Ansor, wahai sahabatku, mereka itu Yahudi sedang puasa apa ya? Puasa Nabi Musa, karena mereka meyakini Musa itu selamatnya di tanggal 10 Muharram dari kejaran Fir'aun wa junuduh. Nahnu aula bi Musa, kami semua lebih berhak atas Nabi Musa. Yuk kita puasa. Yahudi puasa nggak? Puasa tanggal 10. Sama kan? Sama, tapi caranya beda, substansinya dirubah. Kita adopsi budaya lokalnya, puasa, tapi puasa kita harus sahur. Tasaharu walau bijur atimain. Sahurlah kalian walaupun seteguk air. Kenapa? Untuk ngebedain puasa kita sama Yahudi. Yahudi puasanya nggak pernah sahur. Jadi yang puasa nggak pernah sahur mirip kali ya. Bukan Yahudi, mirip kali. Tapi kalau ketawa itu berarti paham. Makanya saya dulu ingat waktu kecil puasa, waktu sahur susah dibangun, bangun, nggak mau, masih ngantuk. Mulut saya dibuka, dimasukin aja air setetes. Kayaknya ngamalin hadis itu. Saking kudu sahur, kudu beda. Salah satu bedanya sahur. Orang Yahudi kemarin makannya waktu maghrib, kita mensiasatinya pakai kurma biar nggak langsung makan. Tuh, atau pakai takjil, takjilnya lontong sama bala, sama aja. Bukan nasi, ini kan lontong. Macam mana pula kau ini? Biar nggak sama, biar beda sama Yahudi. Ya sudah, puasa. Akhirnya tanggal 10 Muharram. Sebelumnya di Mekah nggak pernah puasa tanggal 10 Muharram. Terus Yahudi kok kumpul-kumpulnya hari Sabtu? Ya, mereka mensosialisasikan ini. Terus itu ya Nasrani kebaktiannya kok hari Minggu? Ya sudah, kita kumpul hari Jumat. Turunlah fardu sholat Jumat. Makanya kumpul orang Islam seminggu sekali di hari Jumat. Makanya kalau sholat Jumat jangan langsung bubar, ngobrol sendiri. Tuh, diserambi masjid ngobrol. Ini yang ngobrol cuma DKM doang sama bendahara. Hitung kas masjid. Yang lainnya udah pada bubar. Jumat itu artinya kan dari jamaah, ya juma'u, kumpul. Mengadopsi budaya Yahudi, tapi substansinya dirubah. Mereka hari Jumat kumpul kebaktian, kita sholat, kita khutbah, kita taklim. Di hari Jumat kita bersalaman. Ma min musliman bersalaman yatasofah. Tidaklah orang muslim bertemu kemudian bersalaman, semua hilang dosanya, hapus dosanya. Tuh, salaman. Maafin ya, ngobrol dulu lah. Namanya Jumat berarti harus kumpul, tapi Jumat langsung pada bubar, bukan Jumat ini. Berarti antum nggak paham makna Jumat ini, ya kan? Begitu. Itu sudah dibahas juga nih masjid. Ini kan mirip gereja. Tuh lewat ke sini keren tuh masjid yang ada di tol Gardu yang Sentul Selatan, mirip kelenteng. Saya kira itu kelenteng, padahal masjid. Bahkan Profesor Syekh Ali Yaqub, Allah yarham, mantan imam besar Masjid Istiqlal, kalau kalian dakwah di Bali, bikin masjid mirip pura. Kalian dakwah di mana? Di Timur Leste, bikin masjid seperti gereja, tapi dalamnya masjid. Biar mereka tuh nggak aneh ketika memeluk agama Islam, seperti Wali Songo. Ya kan, orang Hindu kan terkesannya kayak pakai sarungan tuh bawahnya ya. Bukan sarung tapi apa sih? Kain apa? Kain jari itu kan. Makanya Maulana Malik Ibrahim Sultan Gresik kemudian dia bikin sarung. Ketika orang Hindu banyak memeluk agama Islam,
dipakein sarung buat sholatnya, biar agak-agak mirip seperti pakaian dia, begitu loh. Maka sampai sekarang pabrik sarung banyaknya di Gresik. Karena memang yang pertama Sunan Gresik yang bikin. Gak ada di Banten kan? Gak ada kan? Gak ada. Gak ada kan di Bandung? Gak ada. Semua dari sana. Begitu loh. Jadi kan orang Hindu tuh ketika meluk Islam pakai sarung udah nggak aneh lagi, udah biasa mirip-mirip pakai kayak gini. Itu loh. Maka disebutkan Islam sarungan. Islam apa? Sekarang Islamnya Islam celanaan, kotaan sekarang. Makanya saya kemana-mana nggak biasa pakai sarung, kalau nggak pakai jubah, pakai gamis saya. Ke mall sekalipun pakai gamis, pakai sarung. Memang biasa begini saya. Nggak punya saya celana sampai saat ini. Kalau celana dalam sih bawah, sirwal kali. Kalau celana panjang maksudnya enggak. Sudah Rasul begini. Gimana Rasul kemana-mana nggak pernah pakai celana. Kalau mau ngejar ke sana kan, ya tapi bukan berarti haram juga pakai celana. Tapi justru yang sunnah sebenarnya adalah pakai sarung dan pakai jubah atau gamis. Apalagi banyak nih, kan kemarin sudah dibahas. Ketika Muhammad Al-Fatih mentaklukkan Konstantinopel beserta Hagia Sophia, bangun gerejanya ini ada kubah begini. Turunan beliau yang kedua, Sultan Abdul Hamid kedua, kemudian beliau ingin membangun masjid. Cuman ada request ke arsiteknya, masjidnya atap atasnya pengen mirip Hagia Sophia. Ya ada kubah begini. Sampai saat ini dari situ awalnya masjid semua pakai kubah. Pernah ke Turki nggak ke Hagia Sophia? Nggak kan? Nanti ke sana beli ya, 2 tiketnya. Sama saya 1. Emang Masjid Rasul pakai kubah? Enggak. Masjid Rasul yang asli yang sekarang matok tempat tawaf. Itu masjid aslinya Rasul yang sekarang samping-sampingnya yang pelebaran renovasi pelebar itu masjid Wamat Tasolabi. Sesudah wafatnya Rasulullah mengadopsi nggak apa-apa. Toh dalamnya nggak ada salib, ya kan? Toh dalamnya nggak ada kursi. Kita mah karpet. Kalau di gereja apa? Kursi. Toh sendal sepatunya alas kakinya nggak dipakai ke dalam. Kalau mereka dipakai nggak? Oke. Orang Islam bersih, makanya sebelum sholat ada bab najis, ada bab wudu. Karena kita harus suci, bersih menghadap Allah, harus menghilangkan najis dulu, wudu dulu. Gak boleh alas kaki dipakai ke dalam masjid, alas kaki dilepas. Itu tandanya Islam bersih. Banyak. Mimbar, kemarin sudah disinggung. Apa? Podium. Kalau podium itu banyaknya di gereja. Justru kalau Rasul pakai mimbar, nah ini yang keren pakai mimbar. Begini bukan pakai podium. Idza su'idal khatibu 'alal mimbar. Begitu kan ngomongnya. Enggak idza su'idal khatibu 'alal podium. Nah, ini keren di masjid nih. Demen ini begitu keren. Berarti pakai mimbar. Coba yang pakai podium dari mana dalilnya? Ada nggak yang muroki ngomong begini? Idza su'idal khatibu 'alal podium. Nah. Tapi sah nggak? Sah saja. Karena dalam kitab Al-Majmu' ala maudi'in alin, khutbah itu disunahkan di tempat yang tinggi. Maksudnya tidak sejajar dengan makmum. Tek 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 itu nggak sejajar. Tapi abdolnya justru harus pakai tangga 3. Tapi nggak pakai tangga. DKM-nya kagak ada sih. Di komen nih DKM-nya nih. Pakai tangga 3. Tapi ini sah juga karena memang tidak sejajar dengan lebih tinggi. Semakin tinggi tempat, semakin lebih jauh jangkauannya, ya kan? Makanya pakai menara. Itu hebatnya Rasulullah. Salman Al-Farisi, kepala sukunya orang Majusi yang menyembah api. Ketika menyembah api, pakai menara, mercusuar. Apinya ditaruh di atas, kemudian disembah oleh orang Majusi. Menara. Manaratun, kalau kata santri narun api, manaratun isim makan dari tempat api. Menara taruh di atas, sembah. Salman Al-Farisi memeluk agama Islam, tradisinya diadopsi sama Rasul. Pakai menara, bikin menara di masjid. Siapa yang adzan? Bilal bin Rabah, biar naik ke atas paling tinggi
ketika paling tinggi makanya anda sautan, suaranya keras, bisa terdengar 2 kabupaten, nggak pakai sound system. Bayang nggak suara Allahu Akbar ketika adzan Bilal bin Rabah naik ke menara. Jadi menara itu fungsinya buat adzan. Sekarang orang muadzinnya malas naik ke atas, toa ditaruh. Nanti adzan naik ke atas. Fungsi menara itu buat begitu, bukan buat pajangan variasi masjid. Dia sudah menghilangkan fungsi. Kalau memang enggak, ya udah nggak usah bikin menara, ngabisin biaya juga. Paham? Sudah selesai. Bisa dipahami? Harus paham. Sampai keringetan saya ngebahas. Memang kurang sehat, terus masuk angin ya. Insya Allah mudah Allah berikan kesehatan. Demi apa ini? Demi ahlus sunnah wal biar kita paham. Jadi apa yang kita lakukan itu bukan ngikutin paham orang tua, bukan nggak ada dalil kata siapa sih. Makanya saya ngeri pas buka buku ini, makanya sampai berapa kali kita ya, ini pernah saya presentasikan di depan Pak Wali Kota, depan Kapolres, depan Dandim. Gak bisa dakwah, makanya para wali songo apa? Mengusung konsep nahnu wa turos, kami dan tradisi, kami dan budaya. Makanya mereka bisa diterima oleh orang-orang Hindu di Indonesia. Kalau ajaran-ajaran yang membenci, kan saya bilang dakwah itu harus merangkul, jangan memukul, nyalahin orang. Gak bisa begitu, gak sesuai dengan pemahamannya, semua salah. Gak boleh ngaji sama selain gurunya, gak boleh mendengar omongan selain gurunya. Ini kan sudah fanatik buta. Gak boleh bermadhab seakan-akan tapi bermadhab sama gurunya. Harus ngajinya ke Al-Quran dan hadis. Tapi ketika dibaca qala Albani, qala Utsaimin, qala bin Bas, ini hadis Quran atau qala siapa ini? Tetap aja kembali ke ulama juga, ulama dia. Tapi ya, ini bukan kembali kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini pemahaman dia, bukan pemahaman para ulama. Ini kan rancu slogan ini. Justru kita ngaji sekarang Fathul Qorib, mau dibuktikan sudah kan? Fathul Qorib dari pasal awal sampai pasal akhir semua mengandung hadis dan Al-Quran. Kalau dam digital mengandung alarm. Itu baru udah tuh ngaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyaklah hal-hal yang harus kita pelajari dari hijrahnya baginda Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.